Yang pasti di pertanian itu, terutama di agroteknologi, kita nggak pernah berhayal. Ketika kita tanam cabai, pasti akan tumbuhnya cabai dan buahnya nyata. Dari tahun ke tahun memang peminatnya terus meningkat. Di masa COVID mungkin nggak cuma di agroteknologi, itu hampir di semua program studi. Tetapi saat ini kembali keinginan mahasiswa untuk bergabung di program studi agroteknologi itu semakin tinggi. Halo Sahabat Unpad, balik lagi ke Unpad TV Channel di program Get to Know You Prodi. Balik lagi sama aku Nura. Hari ini aku nggak akan sendirian membahas program studi salah satunya yang ada di Unpad dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih lanjut nih salah satu prodi yang menarik ini, jangan lupa teman-teman hidupkan loncengnya, subscribe, like, dan juga komen kira-kira prodi mana nih yang mungkin teman-teman masih bingung atau penasaran. Nah teman-teman, prodi kali ini juga kita akan membahas prodi agroteknologi, salah satu prodi yang sangat luar biasa ya, mungkin peneliti ataupun ilmuwan berasal dari sana dan juga membahas tentang pertanian dan berbagai macamnya. Nah narasumber kali ini adalah Kepala Prodi Agroteknologi langsung nih, jadi kita akan membahas lebih dalam lagi tentang agroteknologi. Nah kali ini kita akan bertemu dan berbicara langsung dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Hanifah Mutia Zaida Ningrum. Halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana Bu kegiatan akhir-akhir ini Bu? Padat merayap. Padat ya Bu ya. Sebagai kepala prodi ya Ibu ya. Ibu juga menjadi dosen juga ya Ibu ya? Ya wajib, karena yang jadi kepala program studi itu harus dosen. Tetap menjadi dosen juga ya Bu. Wah senang banget bisa ngobrol sama Ibu ya kali ini ya di program Get to Know You Prodi. Pastinya membahas agroteknologi karena Ibu selaku kepala prodi agroteknologi. Nah sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada prodi agroteknologi ya Bu ya, sekarang sudah akreditasi unggul. Dan itu setahu saya satu-satunya di Sumatera ya Bu ya? Kalau untuk program studi agroteknologi ya. Wah keren banget, agroteknologi Unpad ya Ibu ya. Wah pasti membutuhkan perjuangan ya Ibu ya untuk mendapatkan akreditasi tersebut. Mungkin boleh Ibu ceritakan Bu bagaimana cara menggapai agroteknologi yang unggul gitu Bu. Terima kasih Mbak Nura Bu. Mbak Nura. Sebenarnya perjuangannya bukan perjuangan sendiri, tapi perjuangan semua, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, yang pasti dukungan dari pimpinan itu yang penting. Akreditasi itu kan 5 tahun sekali ya. Aktivitas kita yang selalu dipantau, yang kita laporkan, terutama untuk lulusan mahasiswanya. Itu untuk 5 tahun itu nggak akan terbuang datanya. Tetapi untuk aktivitas dosennya itu 3 tahun terakhir. Jadi intinya memang akreditasi unggul itu salah satunya adalah mahasiswanya. Mahasiswa dosen semua ikut ya Bu ya dalam mencapai agroteknologi yang unggul. Nah Ibu, kalau boleh tahu Bu di Unpad sendiri itu agroteknologi sudah berapa lama? Agroteknologi itu sebenarnya awalnya itu sekolah pertanian ya, tahun 60-an, kemudian tahun 77 itu bergabung menjadi Fakultas Pertanian. Kemudian kita di tahun 2017 kalau nggak salah itu bergabung, ada Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Komputer, jadi satu namanya Fakultas Sains dan Teknologi. Sekarang jadi ya, umurnya memang sudah cukup lama juga ya Bu ya berdiri di Unpad ya. Luar biasa. Nah Ibu, sebelumnya saya sudah pernah bicara dengan dosen agroteknologi, tapi nengok dulu dari sisi kaprodinya langsung. Menurut Ibu apa sih yang bikin menarik dari prodi agroteknologi? Mungkin maba-maba Unpad nih yang masih linglung atau kebingungan nih, penasaran Bu. Yang pasti di pertanian itu, terutama di agroteknologi, kita nggak pernah berhayal. Tidak pernah berhayal. Tidak pernah berhayal, karena semua itu akan terjadi gitu. Ketika kita tanam cabai, pasti akan tumbuhnya cabai dan buahnya nyata. Mungkin kalau di prodi lain melakukan sesuatu hal belum tentu bisa dilihat. Belum gitu. tentu ya Ibu ya. Jadi kalau di pertanian itu ilmu yang aplikatif pasti sangat menarik. Kemudian ilmunya terus berkembang. Terus berkembang. Dan satu lagi, selagi masih ada manusia di muka bumi, pasti ilmunya masih berguna. Masih berguna ilmunya, benar sekali ya Ibu ya.
Wah, tentang agroteknologi rupanya juga menarik ya Ibu ya. Dan juga ada dosen kemarin tuh bilang itu agroteknologi itu tantangan Ibu, bukan sebuah kesulitan ya Ibu ya. Karena kan pasti tugas akhirnya, tugas-tugasnya penelitian, wah segala macam. Nah, untuk dari calon-calon maba ini ya Bu ya, mungkin penasaran Ibu, kira-kira peminat agroteknologi itu banyak tidak ya Bu? Dari tahun ke tahun memang peminatnya terus meningkat. Terus meningkat. Di masa COVID mungkin nggak cuma di agroteknologi, itu hampir di semua program studi. Tetapi saat ini kembali keinginan mahasiswa untuk bergabung di program studi agroteknologi itu semakin tinggi. Apalagi dengan segala isu prodi ini bakal suatu saat tidak akan berguna. Nah, pertanian sampai kapanpun pasti berguna ya. Karena kita nggak mungkin makan virtual. Makan virtual. Maka tanpa dari orang pertanian pun kita nggak makan beras ya kan Bu ya. Kita nggak makan buah-buahan. Semua kita masih memakan yang kita konsumsi dari hasil budidaya pertanian. Wah, keren banget. Banyak ilmu pertanian yang sebenarnya berguna sekali ya Bu ya. Dan juga Bu, untuk saat ini jumlah dari mahasiswa agroteknologi itu saat ini ada berapa? Mahasiswa aktif kalau di PDPT itu 1.000 lebih. 1.000 lebih? Iya, yang di PDPT karena rata-rata penerimaan mahasiswa baru di agroteknologi itu 250-an per tahun. Berarti banyak ya Bu peminatnya ya Bu ya? Wah, alhamdulillah. Wah, jadi teman-teman Sobat Unpad calon maba nih jangan ragu ya, banyak seniornya nih. Banyak kating-katingnya pasti siap membantu ya Ibu ya. Nah Ibu, kalau boleh tahu Bu, di agroteknologi ini pasti ada cabang-cabangnya, bagian-bagiannya atau konsentrasinya Bu. Di agroteknologi sendiri ada apa aja Bu? Kalau di prodi agroteknologi Pancabudi ini kita berani keluar dari jalur kalau orang bilang. Keluar dari jalur? Iya, karena kalau di prodi yang lain mungkin konsentrasi itu agronomi, hama penyakit tanaman, dan kemudian ilmu tanah. Nah, kita punya konsep bahwa ketika melakukan budidaya, semua harus paham. Orang nggak mungkin nanam kalau nggak tahu hama penyakit, tidak tahu membuat tanaman subur, maka tanaman nggak akan tumbuh baik. Berarti saling berkaitan ya Bu ya? Jadi semua mahasiswa di agroteknologi itu harus paham yang 3 hal itu. Maka konsentrasi kita adalah pengelolaan perkebunan kopi, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan obat. Untuk beberapa permintaan memang kita ada tanaman perkebunan. Tetapi ini kelas khusus dibuka sesuai dengan request. Jadi kelas request ya Bu ya? Kelasnya khusus ada tanaman perkebunan. Berarti saat ini baru 3 ya Bu konsentrasinya, dan kemungkinan bertambah ya seiring waktu ya Bu ya? Harapannya begitu. Itu request mahasiswa atau gimana? Karena sebagian besar alumni kita bekerja di perkebunan, jadi mereka berharap ini akan terbuka karena banyak dari request dari alumni itu untuk buka tanaman perkebunan. Mungkin berdasarkan rekomendasi mereka dan sebagainya. Tapi saat ini yang lanjutan dari D3 perkebunan ke agroteknologi cukup banyak, dengan tetap mengambil konsentrasi yang ada. Tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura yang konsepnya mereka soundingkan dengan perkebunan. Jadi seperti terintegrasi. Jadi itu sebenarnya tetap bisa memfasilitasi semua kebutuhan. Nah, terkait alumni Bu dari agroteknologi, Ibu sebagai Kaprodi ini berharap lulusan dari Unpad, terutama prodi agroteknologi, maunya menjadi seperti apa? Yang pasti dengan profil lulusan kita adalah tenaga profesional di bidang budidaya tanaman. Kita sebenarnya tidak mengharapkan mahasiswa itu harus melamar pekerjaan. Tetapi kita yakini mahasiswa kita begitu tamat, dia sudah bisa buka usaha. Dan ini sudah terwujud, banyak alumni itu yang begitu tamat, di saat sidang itu dia udah punya usaha. Oh, punya usaha sendiri, tapi usaha budidaya. Di bagian budidaya juga budidaya ya, tanaman. Jadi kalau saya bilang itu adalah nilai plusnya. Karena sebenarnya kita kan mencetak sarjana yang memang siap untuk bersaing di dunia luar. Dan sampai hari ini juga masih banyak alumni yang memasarkan produk mereka ke kampus. Nah, ke kampus. Iya. Wah. Jadi dosen-dosen biasanya itu ibu-ibu, yang bagian ibu-ibunya, itu sering tuh beli sayuran dari mahasiswanya sendiri, dari alumni. Wah, berarti mereka dapat ilmu langsung diimplementasikan. Ya, benar. Bisa jadi wirausahawan juga ya Bu ya, banyak plusnya juga. Nah, selain menjadi seorang wirausahawan, kira-kira paling banyak nih dari alumni agroteknologi Unpad ini sering menjadi apa Bu?
mendaftar Yang kemana paling kah, banyak atau itu di gimana? perkebunan. Perkebunan ya Bu ya. Perkebunan Kalimantan, biasanya pemula ke Kalimantan. Oh, ke Kalimantan. Ya, tapi nggak sedikit juga yang ada di Sumatera. Bahkan ada juga yang di Pulau Jawa, itu di PTPN 2 ada alumni agroteknologi juga. Kemudian kalau di Sumatera perusahaan nasional, multinasional, selain di PTPN juga ada di perusahaan yang dikelola asing seperti SIPEP, itu juga ada alumni. Berarti dari agroteknologi pun banyak lowongan kerjanya juga ya Bu ya, atau maupun usaha sendiri karena sudah dapat ilmu tanah gitu ya Bu ya, udah paham. Jadi nggak usah takut. Sarjana pertanian itu tidak akan pernah menjadi seorang pengangguran. Tidak pernah, karena banyak juga ya Bu ya. Karena kita lahan 1 kali 1 meter aja bisa menghasilkan. Iya Bu ya. Dengan berbagai konsep budidaya yang sekarang. Apalagi kalau zaman sekarang, era sekarang pasti makin banyak inovasi baru ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, inovasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa agro itu kira-kira apa Bu salah satu? Salah satunya adalah konsep aquacultur ya. Aquacultur. Jadi ada budidaya ikan, kemudian ada budidaya sayurannya, yang kedua-duanya kolam dan sayuran ini bisa dipanen. Oh, menjadi satu gitu ya jadi Bu? menjadi satu, di situ hematnya yang pasti hemat tenaga kerja, yang kemudian juga hemat dalam biaya. Karena pupuk itu diambil dari kotoran ikan. Dari kotoran ikan sendiri. Oh, berarti ikannya ikut masuk ke air itu ya Bu ya? Ikan ini kan kita kasih makan, pakannya pasti biasanya sayuran dan sebagainya. Nah, kotoran ikan ini kemudian didekomposisi, diuraikan oleh bakteri, kemudian dialirkan ke tanaman sayuran. Nah, ini dosen agroteknologi yang fokus untuk bidang ini ada namanya Ibu Insinyur Maimunah. Ini sangat konsen dengan aktivitas aquacultur. Wah, keren inovasinya ya Bu. Jadi kayak timbal balik semuanya aquaponik, berputar terus. Jadi, Bu ya. Seperti aquaponik gitu lah. Berarti banyak bonusnya nih di agroteknologi ya. Hal yang mungkin kita pikir tidak ada, jadi ada di agroteknologi ini. Keren banget. Nah Ibu, apa sih yang bikin yang bikin Ibu tertarik nih soal agroteknologi? Yang mungkin Sobat Unpad nih masih bingung nih, apa yang bikin tertarik ya selain penelitian gitu? Di agroteknologi kita punya fasilitas terutama living lab. Jadi mahasiswa difasilitasi untuk kegiatan praktek budidaya. Di sana juga kita didampingi oleh mitra, ada mitra terutama untuk tanaman pangan. Kemudian mahasiswa dalam berpraktek di living lab Gugur Rimbun itu juga ada fasilitas penginapannya. Oh, dan berarti itu gratis. Berarti serunya itu juga ya Bu ya, nginep, jumpa teman-teman baru, kenalan, dan juga selain itu juga belajar bersama ya Bu ya. Wah, ternyata di Unpad sendiri sudah memiliki fasilitas kayak lab, dan juga Bu ada lagi selain itu. Kita juga bermitra dengan ya kita Bu, punya mitra, jadi mahasiswa nggak cuma belajar di dalam kampus, tetapi juga belajar di luar kampus, salah satunya program MPKM. Yang pasti kita mitranya sesuai dengan kompetensi dari agroteknologi. Konsentrasi pengelolaan perkebunan kopi ber-MPKM di perkebunan kopi, yang konsentrasi tanaman pangan ber-MPKM di mitra yang memang ahli pangan gitu ya, di bidang pangan, termasuk juga tanaman hortikultura dan obat. Bahkan satu mitra kita itu Asosiasi Tanaman Obat Indonesia, itu memang khusus untuk konsentrasi hortikultura dan tanaman obat. Berarti fasilitas juga mitra yang udah ahli ya Bu ya, siap mengajarkan juga ke mahasiswa-mahasiswi agroteknologi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bukan berarti duduk tenang di kelas udah bosen, tapi justru kita eksplor keluar ya Bu ya. Sebagian besar aktivitas mahasiswa itu di lahan. Di lahan ya Bu, langsung gitu ya Bu. Wah, berarti agroteknologi langsung eksekusi di tempat ya Bu. Ya, gitu karena ya. kalau kita cuma di kelas dengan berhayal, kita nggak bisa lihat tanaman itu seperti apa. Agroteknologi bukan mata kuliah yang apa ya Bu, berhayal ya Bu ya, jadi langsung eksekusi. Nah, luar biasa sekali ya Bu. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, mengapa harus agroteknologi dan kenapa juga harus masuk ke Unpad Bu? Yang pasti agroteknologi Unpad salah satunya adalah terakreditasi unggul. Kita bukan unggul di atas kertas, dan kita coba unggul di semua aktivitas, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, yang pasti juga dilengkapi dengan fasilitas yang ada di PCP.
tersedia semua ya Bu ya, siap mengajarkan. Insya Dan Allah. juga Ibu, oh ya sebentar Bu. Kan tadi Ibu menyebutkan agroteknologi kan unggul nih Bu ya, dan saya dengar-dengar agroteknologi di Unpad itu termasuk murah ya Bu UKT-nya. Uang kuliahnya bila dibandingkan dengan agroteknologi yang ada di sekitar kita jauh lebih mudah. Kita hanya membayar SPP, tidak ada tambahan uang SKS, tidak ada tambahan uang ujian semester, tidak ada uang praktek, semua sudah include di dalam SPP. Berarti udah fasilitasnya terjamin, mitranya juga ada yang siap mengajarkan dan juga harganya murah ya Ibu ya. Tidak ada biaya tambahan lain selain SPP atau UKT-nya ya Ibu ya. Wah, pasti calon-calon maba Unpad sudah semakin tertarik nih setelah nonton ini, karena pasti beberapa sobat Unpad ada yang bingung kali ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali, kita semakin terbuka insight kita dan juga kita semakin tahu nih agroteknologi yang ada di Unpad dan merupakan salah satu prodi unggul dari Unpad. Sebenarnya terima kasih Bu, banyak sekali hal yang kita dapatkan di sini. Dan pastinya senang juga bertemu dengan Ibu ya, selaku Kaprodi dari agroteknologi, dan kita semakin mengenal ya Bu ya, Ibu sendiri maupun dari agroteknologi. Nah Sobat Unpad, bagi yang mau join nih di Unpad nih agroteknologi dan masih bingung, jangan lupa nonton ini teman-teman, karena dari Kaprodi sendiri Ibu sudah menyampaikan semakin dalam mengetahui agroteknologi, dan agroteknologi bukan prodi khayalan, dan teman-teman langsung praktek di tempat. Saya terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya. Semoga Ibu sehat selalu Ibu. Amin. Semoga agroteknologi tahun ke tahun tetap unggul ya Ibu. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini saja untuk Get to Know You Prodi tentang agroteknologi. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan juga hidupkan loncengnya. Dan juga jangan lupa komen kira-kira prodi mana lagi nih yang akan kita bahas dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Kalau gitu Ibu, sampai jumpa.